Oke guys, balik lagi ke Evan Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai bila seseorang mendoakan kecelakaan terhadap orang lain. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian kepada orang yang terzolimi. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 148 yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Allah memberikan pengecualian kepada orang yang terzolimi untuk mendoakan kecelakaan terhadap orang yang berbuat zolim terhadapnya. Maka hati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi, karena jika doa itu sudah keluar dari mulutnya, dia akan berjalan menuju langit, menembus angkasa, dan diijabah Sang Maha Kuasa. Di tangan mereka doa lebih tajam dari pedang dan lebih hebat dari pasukan bersenjata. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada suatu penghalang pun antara doa mereka dengan Allah. Hukumnya merusak hubungan orang yang sudah akad dengan orang lain. Bahkan para ulama sepakat merusak hubungan asisten rumah tangga dengan tuannya saja itu haram, Bapak Ibu. Misalnya Anda datangi asisten rumah tangga teman Anda karena Anda lihat dia kerjanya rajin, lalu Anda tawarkan gaji yang lebih besar agar dia pindah kepada Anda, itu hukumnya haram. Apalagi merusak hubungan pasangan suami istri. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Falaisa mitna", dia bukan bagian dari kami, yaitu bukan dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Label ini dari Nabi SAW ini sangat serius, Bapak Ibu. Jadi jangan macam-macam dengan pernikahan orang lain. Dan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah dijelaskan bahwa merusak hubungan pernikahan orang lain di sini maksudnya adalah mengompor-ngompori secara langsung maupun secara tidak langsung agar salah satu pihak minta cerai dari pasangannya. Nah, yang banyak terjadi adalah usaha dari pihak lain secara tidak langsung agar menjadikan pernikahan orang lain berakhir dengan kehancuran dan واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami rahimahullah, di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq." Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau ada seorang hamba meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, maka pada saat itu pula rezekinya terputus. Pada saat itu pula rezekinya terputus. Fa innahu yanqati'u anhu rizq. Terputus rezekinya. Nah, berdasarkan hadis ini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ya, dalam hidup ini manusia kan butuh rezeki. Keluar pagi, pulang malam cari rezeki. Ya, padahal kuncinya rezeki ada di mana itu? Mendoakan orang tua. Kalau tidak mendoakan rezekinya terputus. Berarti kalau mendoakan rezekinya tidak akan terputus. Makanya kalau pengen rezekinya nggak putus-putus, ya maka doanya juga jangan putus-putus. Jangan mendoakan orang tua cuma sehari sekali. Ya, kalau mendoakannya sehari sekali, ya rezekinya ya sehari cuma sekali. Tapi kalau dia mendoakan orang tuanya tanpa henti, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, maka rezekinya juga tidak akan dihentikan. Allah akan datangkan rezekinya dari segala arah. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua luar biasa. Baru sekedar berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Baru sekedar berhenti mendoakan, ya, bukan yang lain, apalagi yang lain. Berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Dan jangan batasi rezeki cuma materi. Ini macam-macam nih, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, ketentraman, ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat, ya, taufik untuk ibadah, apapun itu, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik.
akan dihentikan kalau orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita paling sedikit habis sholat itu sebelum mendoakan siapapun dan apapun, ya doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis azan, kita mendengar suara azan, kita akan baca doa setelah azan. Nah, doa setelah azan itu jangan langsung ditutup dengan sholawat. Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru nanti ditutup dengan sholawat. Kenapa demikian? Satu, mendoakan orang tua pahalanya luar biasa, tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, doa di antara azan dan iqamat dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sangat kabul, dan waktu kabul itu kita gunakan untuk mendoakan orang tua. Nah, siapapun yang merasa kok rezekinya agak susah, rezekinya sulit, maka cek bagaimana hubungan dengan orang tua. Mendoakan orang tua itu tanda bahwasanya hatinya dekat sama orang tuanya. Ya, mendoakan hatinya dekat sama orang tuanya. Cek hubungan dengan orang tuanya dan mulailah untuk mendoakan orang tuanya. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya 'azimal jah 'alaika salawatullah abdun bil bab yartaji al-asmal a'tab jud bil jawab. Pernah minta upah. Ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia. Yang penting anaknya jadi orang soleh. Itu harapannya orang tua. Di kandungan ibunya 9 bulan, kadang nendang sakit, kadang rela makan walaupun nggak nafsu supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi. Ketika lahir, ibunya ngalamin sesuatu yang nggak pernah dialamin sama seorang lelaki. Mengalami sesuatu yang dahsyat, bainal hayati wal maut. Seorang ibu yang melahirkan anaknya itu di antara hidup dan mati. Sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut. Sakit paling dahsyat pertama itu yang nomor 1 sakaratul maut. Yang kedua, sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan. Sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di tubuh kita ini dipatahkan. Itu tangan kita andai kata dipatahkan gitu, sakitnya kayak apa sih? Ini 40 tulang dipatahkan, sakitnya lebih daripada itu. Itu ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi mengeluarkan buah hatinya. Setelah itu bukan selesai. Tadinya 9 bulan di kandungan, setelah itu belasan tahun dirawat. Rela nggak makan demi anaknya, rela nggak tidur demi anaknya. Belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri, kemudian anaknya malas untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun. Belum tentu orang tua yang nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun seperti dia ngerawat, seperti dia dirawat sama orang tuanya. Ini semua akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketika ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah agak pikun, sehingga pertanyaannya berulang-ulang, marah. Dari tadi tanya terus dengan pertanyaan yang sama. Padahal dia waktu kecil bertanya sama ayahnya dengan pertanyaan yang sama ribuan kali, ayahnya nggak pernah bosan. Setiap melihat sesuatu, Pak ini apa? Dijawab sama bapaknya. Besok nak ketemu lagi nanya, Pak ini apa? Dijawab lagi sama bapaknya. Dalam keadaan senyum dan senang. Berharap anaknya selalu bertanya, ayo tanya, saya kasih jawaban, supaya engkau tambah pintar. Orang tuanya di masa tua tanya 2-3 kali dia sudah marah. Ini akan dihisab sama Allah.
Engkau ngangkat suara, orang tuamu terkejut dengan suaramu yang keras sampai nyakitkan hatinya, arsy-Nya Allah bergoncang. Jangan harap sholatmu diterima sama Allah, jangan harap sedekahmu diterima sama Allah. Ridhallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu terletak ke dalam keridhaan kedua orang tuamu. Orang tuamu ridha, Allah ridha. Orang tuamu murka, kata Rasulullah SAW, maka Allah murka kepada dirimu. Itu sudah sunnatullah, sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin tahu dirinya saat itu sedia dimurkai sama Allah atau diridhoi sama Allah, lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ridha sama dia, berarti saat itu Allah sedang ridha. Kalau orang tuanya murka sama dia, berarti saat itu Allah sedang murka. Maka jangan keluar dari rumah tanpa keridhaan kedua orang tua, bahaya. Berarti kita keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa taala sedang murka sama kita. Nah, kalau di jalan kita mati, berarti kita mati dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan orang tua. Bahagiakan orang tua ini jimat kita yang terakhir. Cara kita yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Rawat orang tua. Apapun cobaannya, apapun godaannya.